Kita lanjutkan materi imunitas tentang mekanisme pertahanan tubuh. Materi mekanisme tentang pertahanan tubuh terdiri atas pertahanan non-spesifik atau tidak membedakan mikroorganisme patogennya, dan pertahanan spesifik yang bekerja hanya jika patogen tertentu yang memasuki tubuh dan telah melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Sistem pertahanan non-spesifik dibedakan atas eksternal dan internal. Eksternal adalah lapisan pertama, kulit dan mukosa. Kulit atau epitel, mukosa atau sekresinya berupa lendir, air liur, air mata yang mengandung lisozim. Ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Sedangkan sistem non-spesifik internal adalah sel darah putih atau sel fagosit, neutrofil, dan monosit, protein antimikroba, dan peradangan. Sedangkan sistem pertahanan spesifik terdiri atas eksternal dan internal. Sistem pertahanan spesifik bekerja jika patogen tertentu memasuki tubuh dan telah melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik yang internal, berarti sudah melewati sel darah putih, protein antimikroba, dan peradangan. Kita lihat materinya. Mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh secara garis besar. Sistem pertahanan tubuh dibedakan atas sistem pertahanan tubuh non-spesifik dan spesifik. Non-spesifik tidak membedakan mikroorganisme patogen satu dengan lainnya, merupakan pertahanan pertama terhadap infeksi. Yang spesifik bekerja hanya jika patogen tertentu memasuki tubuh dan telah melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Sistem pertahanan non-spesifik terdiri atas non-spesifik eksternal, yaitu meliputi jaringan epitel, mukosa, sekresi jaringan. Dan non-spesifik internal meliputi pertahanan tubuh yang dipicu oleh sinyal kimia atau kemotaksis dan menggunakan protein antimikroba dan sel fagosit. Sel pertahanan tubuh non-spesifik eksternal berupa air liur, air mata, sekresi mukosa, mukus yang disekresikan jaringan epitel dan mukosa, melenyapkan bibit penyakit yang potensial. Sekresi ini mengandung lisozim, suatu enzim yang dapat menguraikan dinding sel bakteri. Selain itu, bakteri flora normal tumbuh pada epitel dan mukosa juga dapat mencegah koloni bakteri patogen. Bergantung pada sel-sel fagosit berupa jenis sel darah putih yaitu neutrofil dan monosit. Selain sel fagosit, terdapat protein antimikroba yang membantu pertahanan tubuh non-spesifik internal. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal menyerang semua mikroba atau zat asing yang dapat melewati pertahanan terluar tubuh. Non-spesifik internal yang pertama adalah sel fagosit berupa neutrofil. Terbanyak dalam sel darah putih sekitar 60-70%. Mendekati sel yang diserang mikroba dengan adanya sinyal kimiawi atau kemotaksis. Meninggalkan peredaran darah menuju jaringan yang terinfeksi dan membunuh mikroba penyebab infeksi. Setelah menghancurkan mikroba, neutrofil akan mati. Yang kedua adalah monosit, sebanyak 5% dari seluruh sel darah putih. Setelah mengalami pematangan, bersirkulasi dalam darah, lalu bergerak menuju jaringan dan berubah menjadi makrofag. Sel mirip amoeba atau makrofag ini mampu memanjangkan pseudopodia untuk menarik mikroba yang akan dihancurkan enzim pencernaannya. Namun beberapa mikroba telah berevolusi terhadap cara makrofag. Misalnya, beberapa bakteri memiliki kapsul yang membuat pseudopodia makrofag tidak dapat menempel. Ada juga bakteri yang kebal terhadap enzim pelisis fagosit
dan bahkan dapat bereproduksi dalam sel makrofag. Beberapa makrofag secara permanen berada di organ-organ tubuh dan jaringan ikat. Yang berikutnya adalah eosinofil, sekitar 1,5% sel darah putih. Aktivitas fagosit terbatas namun mengandung enzim penghancur di dalam granul sitoplasmanya. Berperan dalam pertahanan tubuh terhadap cacing parasit. Eosinofil memposisikan diri di permukaan cacing dan mengekskresikan enzim dari granul untuk menghancurkan cacing tersebut. Kemudian non-spesifik internal yang kedua adalah protein antimikroba. Protein yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik disebut sistem komplement, sekitar 20 jenis, misalnya histamin dan interleukin. Protein tersebut dapat secara langsung membunuh mikroorganisme ataupun mencegah reproduksinya. Protein komplement bersirkulasi dalam darah dalam bentuk tidak aktif. Jika beberapa molekul dari satu jenis protein komplement aktif, hal tersebut memicu gelombang reaksi yang besar. Mereka mengaktifkan banyak molekul komplement lain. Setiap molekul yang teraktifkan akan mengaktifkan jenis protein komplement lain, dan begitu seterusnya. Aktivasi protein komplement terjadi jika protein komplement tersebut berikatan dengan protein yang disebut antigen. Antigen telah dimiliki oleh patogen. Aktivasi dapat terjadi ketika protein komplement berikatan langsung dengan permukaan bakteri. Beberapa protein komplement dapat bersatu membentuk pori kompleks yang menginduksi lisis atau kematian sel pada patogen. Beberapa protein komplement yang teraktifkan juga menyebabkan respon pertahanan tubuh non-spesifik yang disebut peradangan atau inflamasi. Sel itu menarik sel-sel fagosit menuju sel atau jaringan yang rusak. Lapisan pertahanan tubuh kedua terjadi apabila infeksi antigen tidak dapat diatasi lapisan pertahanan tubuh pertama. Antigen masuk ke aliran darah, masuk ke sistem pertahanan tubuh yang kedua, akan bertindak. Lapisan ini adalah sistem kelenjar getah bening atau limfatik. Cairan getah bening yang mengandung limfosit akan mengikat antigen dan dibawa ke kelenjar getah bening. Disinilah antigen akan dihancurkan. Sistem kekebalan tubuh pada organisme tingkat tinggi, terutama burung dan mamalia, bertumpu pada sel-sel darah putih atau leukosit. Leukosit dibentuk di dalam sumsum tulang oleh sebuah jaringan meristematik yang disebut stem cell atau sel induk darah. Leukosit yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh terdiri atas fagosit, dibentuk dari sel induk darah. Sel induk dalam sumsum tulang dibantu oleh sitokinin, berkembang menjadi sel-sel kekebalan. Sel induk berkembang menjadi dua kelas leukosit, yaitu monosit yang terdiri atas sel fagosit yang berkembang dari suatu mieloid pendahulu limfosit khusus yang terlibat dalam produksi antibodi dan penghancuran sel patogen, berkembang dari presekursor limfoid, yaitu sel B memproduksi antibodi matang dalam sumsum tulang dan sel T yang memediasi pembunuhan yang berkembang pada timus. Ini adalah gambar dari diferensiasi sel induk darah. Sel induk darah ada yang berkembang menjadi limfosit, ada juga yang berkembang menjadi sel darah, trombosit, monosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Perkembangan sel yang terlibat dalam sistem imun. Struktur kekebalan tubuh. Fagosit merupakan sel yang akan menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh dengan cara menelan atau fagositosis. Fagosit terdiri atas neutrofil dan makrofag. Neutrofil terdapat di dalam darah, sedangkan makrofag mampu masuk ke dalam jaringan ataupun rongga tubuh. Limfosit terdiri atas limfosit B dan limfosit T. Selanjutnya,
kita lanjutkan pada materi pertahanan tubuh, mekanisme pertahanan tubuh yang bersifat spesifik. Kekebalan spesifik didapat sebagai hasil dari induksi dan paparan zat asing atau antigen. Karakteristik mendasar dari imunitas spesifik adalah menciptakan sistem kekebalan tubuh untuk meningkatkan respon terhadap infeksi sekunder. Ini merupakan prinsip dasar dari vaksinasi. Kemudian membuat respon fokus untuk menghancurkan antigen tertentu yang menyerang tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan perlindungan kekebalan bawaan. Pertahanan tubuh non-spesifik pada permukaan tubuh disokong oleh pertahanan tubuh spesifik atau sistem kekebalan tubuh imunitas yang memiliki kekuatan yang lebih besar menghadapi penyerangan patogen tertentu. Pertahanan tubuh spesifik dipicu oleh antigen atau antibody generation, zat asing yang menjadi bagian permukaan virus, bakteri, atau patogen lain. Antigen adalah semua zat asing yang memicu sistem kekebalan tubuh. Dapat berupa karbohidrat, lemak, atau protein. Sistem tubuh memiliki ciri-ciri khusus atau spesifik, yaitu mengingat dan mengenali mikroba patogen atau zat asing, memiliki kemampuan untuk mengenali dan menghancurkan protein dan zat asing tertentu, bereaksi terhadap antigen tertentu dengan mengaktifkan sel limfosit dan memproduksi protein khusus yang disebut antibodi. Selain pada mikroorganisme patogen, antigen terdapat juga pada zat asing seperti kulit atau jaringan hasil cangkok organ. Sistem kekebalan tubuh mampu mengingat antigen yang pernah menyerang dan telah mempersiapkan diri lebih baik dan efektif jika patogen tersebut menyerang kembali. Hal ini menjelaskan mengapa kita telah terkena penyakit cacar sewaktu kecil tidak akan terkena lagi di kemudian hari. Sistem kekebalan tubuh dapat membedakan molekul atau sel tubuh dari jaringan molekul asing atau antigen. Antigen dalam darah yang akan membedakan golongan darah tidak berbahaya bagi tubuh pemiliknya. Akan tetapi jika antigen darah tersebut disuntikkan pada orang lain, antibodi individu tersebut akan bereaksi. Kelainan mekanisme ini berakibat fatal dan menyebabkan kelainan yang disebut dengan autoimunitas. Kekebalan tubuh yang diperoleh setelah pulih dari infeksi penyakit disebut dengan kekebalan aktif. Disebut demikian karena kekebalan tubuh ini bergantung pada respon kekebalan tubuh orang tersebut. Adapun kekebalan pasif diperoleh dengan memberikan antibodi dari seseorang yang telah kebal pada orang lain. Kekebalan aktif terjadi jika kita pulih dari suatu penyakit cacar, tetanus, atau campak. Tubuh akan memproduksi antibodi yang berguna menghancurkan mikroba patogen jika mereka menyerang kembali. Kekebalan aktif ini dikenal dengan kekebalan aktif alami. Adapun kekebalan aktif buatan didapat dengan menyuntikkan antigen bakteri yang tidak aktif, mikroba mati, atau mikroba yang lemah. Cara ini dikenal dengan vaksinasi. Dengan vaksinasi, kekebalan orang tersebut akan aktif membentuk antibodi, layaknya orang yang telah terkena penyakit yang disebabkan oleh antigen tersebut. Kekebalan tubuh pasif contohnya terjadi pada bayi yang diberikan air susu pertama atau kolostrum oleh ibunya. Di dalam kolostrum terkandung berbagai macam antibodi ilgu yang melindungi bayi dari penyakit. Meskipun hanya bertahan untuk beberapa minggu, namun cukup untuk bayi hingga sistem kekebalan tubuhnya bekerja dengan baik. Kekebalan tubuh pasif juga dapat dilakukan dengan memberikan antibodi orang yang telah kebal kepada orang yang sakit, contohnya pada penyakit rabies. Respon sistem kekebalan tubuh terhadap kehadiran antigen dapat dibedakan dua cara, yaitu imunitas humoral dan imunitas seluler. Dua jenis imunitas spesifik. Yang pertama, imunitas humoral, terdiri atas molekul atau protein serum yang berfungsi untuk menghilangkan antigen bebas, tidak melekat pada sel atau bukan komponen sel.
disebut antibodi, terikat dan bereaksi secara khusus terhadap antigen. Imunitas seluler atau sel mediated immunity terdiri atas sel limfosit T. Antigen terikat pada permukaan sel atau bukan antigen yang berdiri sendiri, memproduksi mediator kekebalan atau melisiskan, menghancurkan sel tersebut, mengekspresikan antigen. Antibodi dan limfosit T spesifik berfungsi dipindahkan ke antibodi dan limfosit T spesifik berpotensi dipindahkan ke individu sehat sebagai imunisasi pasif. Imunitas humoral menghasilkan pembentukan antibodi yang disekresikan oleh sel limfosit B. Antibodi ini berada dalam plasma darah dan cairan limfa. Dahulu disebut cairan humor dalam bentuk protein. Pembentukan antibodi ini dipicu oleh kehadiran antigen. Antibodi secara spesifik akan bereaksi dengan antigen. Spesifik berarti antigen A hanya akan bereaksi dengan antibodi A, tidak dengan antibodi B. Fase respon imun terdiri atas 1. Fase kognitif, pengenalan antigen melalui ikatan antigen dengan reseptor pada permukaan limfosit. Limfosit B akan mengikat Ag ke permukaan Ig. Limfosit T akan mengikat fragmen Ag ke MHC atau HLA ke TCR. Kedua, fase aktivasi, proliferasi limfosit, perluasan klonal limfosit spesifik untuk antigen tertentu. Diferensiasi limfosit, limfosit B akan mensekresikan sel plasma yang AB mengikat gratis Ag, larut dalam Ag. Limfosit T perantara pembunuhan mengaktifkan makrofag untuk membunuh mikroba intraseluler. Lisis dari sel mengekspresikan gen asing Ag virus. 3. Fase efektor, penghapusan dan netralisasi Ag, memerlukan partisipasi sel non-limfoid secara bersama dikenal dengan sel efektor. Kompleks Ag adalah fagositosit dengan polimorfosel mononuklear dalam sirkulasi. Kompleks Ag-AB mengaktifkan sistem pelengkap untuk memediasi lisis fagositosis mikroorganisme. Limfosit T yang peka terhadap sekresi sitokinin mengaktifkan sitolisis dan fagositosis. Respon humoral dan selular terhadap stimulasi antigen menunjukkan karakteristik mendasar. Yang pertama, kekhususan. Respon kekebalan spesifik terhadap antigen tertentu. Antibodi atau limfosit mampu mengenali bagian dari kompleks protein atau makromolekul lainnya. Bagian dari molekul dikenali oleh antibodi atau limfosit spesifik disebut determinan atau epitop. Keanekaragaman. Jumlah antigen khusus dari limfosit tubuh seseorang atau repertoar limfosit, kapasitasnya diperkirakan dibedakan atas 10⁻⁹ determinan. Ketika limfosit dirangsang oleh antigen, limfosit akan berkembang biak menghasilkan klon spesifik. Efektivitas. Memori respon imun terhadap antigen tertentu meningkat dalam paparan sekunder untuk antigen ini dan seterusnya disebut dengan memori imunologi dan mediasi oleh sel memori. 5. Keterbatasan. Respon imun normal menurun dan menghilang setelah periode stimulasi atau rangsangan ditunda. Kemampuan mengenali komponen asing, mampu membedakan antigen asing dari komponen sendiri. Limfosit bereaksi terhadap rangsangan antigen luar dan tidak memberikan respon terhadap molekul diri atau komponen sendiri. Berarti toleran kekebalan. Kegagalan toleransi kekebalan terhadap komponen sendiri atau penyakit autoimun menciptakan konsekuensi patologis bagi penderita. Demikianlah mekanisme pertahanan tubuh. Selanjutnya kita akan bertemu dalam materi organ-organ dalam sistem kekebalan tubuh.